Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Yujun. Dia dijuluki sebagai anak yang sangat berbakat di dunia musik klasik. Dia sangat ahli memainkan piano. Kedua orang tuanya juga seniman yang sangat hebat. Ibunya artis terkenal dan ayahnya dosen yang mengajar seni juga. Setiap konser, setiap tampil mampu membuat penonton kagum terhadapnya. Sampai ada penonton yang berbisik, mendengar Yujun layaknya seperti jatuh cinta, indah tanpa harus terluka. Namun panggung tak selamanya memberinya tepuk tangan. Suatu malam di hadapan ribuan pasang mata di tengah sorot lampu yang memuja, takdir menaruh batu di jalannya. Tangannya sumber segala keajaiban itu tiba-tiba cedera. Yujun Kim. What an outstanding profile. No, I think something is not right. What's going on? Participant just went down. Sir. Berita tentang kegagalan Yujun itu pun langsung viral dan netizen banyak yang menghujatnya dan dunianya menjadi hancur. Karena kejadian itu juga Yujun yang tinggal di Jerman dia memilih untuk pulang ke kampung halamannya yaitu ke Korea. Tujuannya kali ini bukan untuk liburan tapi untuk pemulihan dan sekalian sekolah lagi juga di akademi musik yang diajar oleh ayahnya. Kebetulan Yujun juga sudah lama tidak bertemu dengan kedua orang tuanya dan ternyata kedua orang tuanya telah bercerai. Di situ Yujun pun tinggal dengan ayahnya. Setibanya di Korea, Yujun jadi memikirkan kehidupannya. Selama ini dia terlalu serius menghabiskan banyak waktunya hanya untuk berlatih dan berlatih bermain piano. Dia tak punya teman dekat, orang tuanya sudah pisah dan tentunya dia merasa kesepian. Hari pertama masuk kampus, Yujun masih terlihat bingung dan gugup. Orang-orang sudah tahu siapa dia, pianis jenius yang pernah jatuh di panggung besar. Reputasi itu menempel seperti bayangan dan membuat Yujun malas bergaul. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba hadir seseorang mahasiswi cantik dan baik bernama Inhe. Dia senyum ramah dan berkata, "Aku tunjukin ya kampusnya." Dengan sabar, Inhe mengantar Yujun melewati ruang-ruang kelas, studio musik, sampai ke pertunjukan. Ada ketulusan di matanya, seolah ingin berkata, "Kamu gak sendirian kok Yujun di sini." Tapi tentu saja hati Yujun tetap dingin. Baginya semua orang itu hanya formalitas. Mereka pasti di belakang menjelek-jelekkan Yujun karena kegagalannya. 피아니스트 김유준은 반년간 한국에 기사 그런 거 보지 마. 그래. 심심하면 와. 길 못 찾으면 전화. Di tengah ketidakpercayaan Yujun kepada orang-orang, takdir ternyata punya cara lain. Suatu sore, ketika Yujun berjalan sendirian di lorong panjang gedung musik, tiba-tiba terdengar suara piano yang indah dan lembut, seperti tetesan air di tengah kering. Yujun berhenti tertegun. Dia mengikuti suara itu dan melihat ada seorang gadis cantik yang sepertinya membuatnya terkagum. Nama cewek itu adalah Jung-ah. Mata mereka pun bertemu. Gak ada kata, hanya keheningan saling memandangi satu sama lain. Tapi disitulah sesuatu yang asing lahir di dalam hatinya Yujun. Sesuatu yang dia tahu kalau itu bukan hanya rasa kagum, ia adalah rasa yang berbeda. 뭐 하세요? 괜찮아요? 처음 보는 것 같은데. 나 김유진. 나는 유정아야, 너는? Keesokan harinya, hari pertama masuk kelas, takdir ternyata membuat Jung-ah lebih dekat lagi dengan Yujun. Karena mereka satu kelas, Yujun yang biasanya cuek, kini dia sering mencuri pandang. Saat dia dipanggil guru untuk menjawab soal, seisi kelas terkagum dengan kecerdasannya Yujun. Tetapi berbeda, Jung-ah hanya tersenyum tipis, tapi senyuman itu membuat Yujun merasa diperhatikan dengan cara yang berbeda. Setelah kelas, karena hormon cintanya sudah memuncak, Yujun pun langsung berlari mencari Jung-ah. Tapi dia bertanya-tanya tak ada yang tahu dan melihat Jung-ah di mana. Namun tiba-tiba Jung-ah muncul dari belakang membuat Yujun langsung gugup. Yujun yang culun, dia pun bingung mencari topik kepada Jung-ah. Akhirnya lagi-lagi dia tanya soal piano, apa yang dimainkan Jung-ah tempo hari. Jung-ah hanya menjawab kalau itu rahasia. 비밀이야. Lalu mereka pun berjalan-jalan di bazar kampus. Yujun terus saja mencari topik agar dia bisa terus-terusan berbicara dengan Jung-ah.
Sampai tiba-tiba datang sahabat lamanya Yujun, yaitu Dayat. Dayat pun langsung menegur Yujun. "Hei Yujun, kenapa kamu ngomong sendiri? Daripada kayak orang gila, mending kamu ikut aku." Yujun pun bingung karena jelas-jelas ada wanita cantik di sampingnya. Yujun pun pikir mungkin saja Dayat iri. Dayat pun membawa Yujun ke booth ramalan untuk mengambil kartu tarot. Dari kejauhan Jung-ah melihatinya. Yujun pun mengambil kartunya. Dan kartu itu bertuliskan cinta pada pandangan pertama. Yujun menutupi perasaannya, tapi dalam hati melihat kartu itu, dia tahu kalau ramalan ini sepertinya bukan hanya sekedar ramalan. Semenjak saat itu dunia Yujun mulai berubah. Dia bukan lagi sekedar murid yang dipenuhi gosip. Sekarang dia menemukan alasan untuk datang ke sekolah, alasan untuk menunggu jam istirahat, alasan untuk tersenyum, dan alasan itu bernama Jung-ah. Mereka berdua pun menjadi sering berjalan bersama, mampir ke toko kaset klasik, berbagi tawa dalam percakapan yang ringan. Tapi setiap kali Yujun bertanya tentang melodi piano yang dimainkan oleh Jung-ah tempo hari, jawaban Jung-ah selalu sama, itu rahasia. Jawaban itu sangat sederhana, tapi juga ambigu, selalu meninggalkan tanda tanya, seolah ada jarak yang tak bisa dijembatani. Namun bagi Yujun, rasa penasaran itulah yang justru membuatnya semakin terikat kepada Jung-ah. Malam harinya, Yujun makan berdua dengan ayahnya. Terlihat kalau Yujun ini lebih dekat ke ayahnya daripada dengan ibunya. Alasannya karena ternyata ayahnya tak selalu menuntut Yujun untuk sukses menjadi seniman yang hebat di dunia piano. Berbeda dengan ibunya yang memang seorang artis, dia ingin kalau anaknya bisa seperti dirinya juga, tampil di panggung-panggung besar dan menjadi legenda. 너 여자친구 생겼냐? 아, 그건 알 거 없고. Di situ Yujun pun bertanya apakah ada tempat romantis di sekitar kampus. Pertanyaan itu langsung membuat ayahnya Yujun tahu kalau Yujun pasti sedang PDKT ke seorang cewek. Hari-hari berlalu dan perasaan Yujun pada Jung-ah tumbuh semakin dalam. Ia tidak lagi sekadar penasaran, ada kerinduan yang muncul setiap harinya. Kerinduan untuk dekat dengan Jung-ah, untuk berbicara lebih lagi ke Jung-ah. 왜? 나 찾았어? 네 뒤에 있었지. Di antara kesibukan mereka berdua di kampus, ada momen-momen kecil yang menjadi momen spesial bagi mereka berdua. Seperti ketika mereka pulang bersama naik bus. Saat itu, Jung-ah tertidur, kepalanya hampir terjatuh, dan Yujun langsung refleks menahan. Baunya menjadi sandaran. Momen sederhana itu cukup untuk membuat Yujun tersadar kalau dia sudah jatuh cinta terlalu jauh. Ada juga suatu sore, ketika itu hujan deras mengguyur. Jung-ah ada di ruang musik, berusaha menutup jendela yang sedang bocor. Yujun pun datang membantu, dan di lantai yang basah, mereka melihat tulisan samar, "Aku cinta kamu." Tulisan yang mungkin ditulis oleh mahasiswa dulu yang sudah ada di sana bertahun-tahun yang lalu. Tetapi tulisan itu mampu membuat mereka berdua tersipu malu karena sangat relate dengan perasaan mereka berdua. Jung-ah pun menoleh dengan senyum tipis dan berkata pelan, "Yujun, ini seperti sebuah keajaiban. Kita bisa bertemu di masa ini." Kata-kata itu menancap dalam, jauh melebihi apapun yang bisa diungkapkan oleh perasaan. 이것 봐. 너 진짜 그렇게 쓱이다. 우리가 만난 건 기적. Di tengah momen keromantisan mereka, Dayat dan Emon datang lagi. Mereka pun kepo sebenarnya Yujun ini ngomong sama siapa karena ketawa-ketawa sendiri. Mereka pun langsung mencari di sana, tapi mereka tak menemukan siapapun. Dan mereka pun mulai berpikir mungkin Yujun sudah gila karena kegagalannya di panggung tempo hari. Malam harinya, Yujun mengantarkan Jung-ah pulang ke rumahnya. Tapi belum sampai ke rumahnya, Jung-ah meminta Yujun untuk pulang karena rumahnya dekat sini. Sebelum pisah, Yujun pun meminta nomor HP-nya Jung-ah. Tapi Jung-ah bilang kalau dia tidak memakai handphone. Karena bagi Jung-ah, handphone hanya menghabiskan waktunya saja. Dan tanpa handphone, dirinya bisa lebih bahagia. Mendengar itu membuat Yujun semakin terpesona dengan Jung-ah. Karena selama ini, dia belum menemukan wanita seunik Jung-ah. Setibanya di rumah, Yujun pun main piano dengan senyum-senyum sendiri. Ayahnya Yujun yang melihat itu langsung bertanya, "Wanita mana yang membuatmu jatuh cinta, nak?" Yujun pun langsung menceritakan ke ayahnya tentang siapa itu Sun-ah dan wanita itulah yang membuatnya jatuh cinta. Lalu Yujun juga bertanya ke ayahnya bagaimana cara ayahnya untuk mendapatkan ibunya Yujun dulu yang memang artis mau dengan ayahnya yang seperti ini. Ayahnya pun memberikan nasihat kalau mendapatkan hati seorang wanita itu bukan soal tampang, tapi soal berapa keras usaha yang dia lakukan dan juga menyatakan perasaan di waktu yang tepat.
Lalu ayah Yujun pun memberikan tiket ke Yunjun konser ibunya Yunjun dan menyarankan Yujun ajar mengajak Sun-ah di konser itu. Pasti konsernya sangat romantis dan memang jika Yujun mau mengungkapkan perasaannya bisa dia lakukan di sana. Minggu berikutnya, kampus mengadakan kompetisi piano, sebuah panggung yang diincar oleh semua mahasiswa. Hadiahnya bukan sekedar piala kali ini, tapi sebuah album langka milik Arthur Binder. Namun tidak ada orang yang berani untuk mengikuti kompetisi ini karena lawannya adalah Choi, juara 3 kali berturut-turut dan legenda mahasiswa yang sulit untuk ditaklukkan. Semua orang yakin kalau Choi pasti akan menang lagi di kompetisi kali ini. Tapi tiba-tiba Yujun memutuskan untuk ikut di kompetisi ini. Tentu itu membuat semua orang kaget. Karena Yujun gagal sebelumnya di panggung besar. Mereka tak yakin kalau Yujun bisa memenangkan kompetisi kali ini. Tapi bagi Yujun sendiri, ini bukan soal gengsi, bukan soal pembuktian diri juga. Tetapi dia melakukan ini semua karena Jung-ah. Yujun tahu kalau Jung-ah menyukai musik-musik yang dimiliki oleh Arthur Binder dan memiliki albumnya Arthur Binder, dan mendapatkannya pasti akan menjadi hadiah yang sangat berarti untuk Jung-ah. Pertandingannya pun dimulai. Aula dipenuhi oleh banyak sekali mahasiswa yang melihat mereka berdua bertanding. Yujun pun duduk dan menarik napas dalam. Dia membiarkan Choi untuk memainkan permainannya lebih dulu. Rasa gugup tentu ada di dalam diri Jun karena kegagalannya yang sebelumnya. Tetapi ingatan akan Jung-ah dan semangat untuk Jung-ah itu tetap membuatnya terus ada di sana. Pertandingannya pun selesai dan Yujun berhasil untuk memenangkan pertandingan hari itu. Membuat semua mahasiswa berpikir kalau rumor tentang kehebatan Yujun yang ada di Jerman itu memang benar adanya. Yujun pun berhasil untuk mendapatkan hadiah album tersebut dan tentunya dia tak sabar untuk memberikan album ini kepada Jung-ah. Hari-hari selanjutnya, Yujun tak pernah melihat Jung-ah ada di kampus. Dia tak tahu nomor teleponnya dan juga tak tahu rumahnya di mana, sehingga dia bingung harus mencari Jung-ah kemana. Di rumah, Yujun pun cerita ke ayahnya lagi soal Jung-ah. Setelah mendengar ceritanya Jung-ah, ayah pun langsung menceritakan tentang pengalamannya kalau dia mempunyai seorang teman. Nah, temannya ini ketemu cewek di gym. Tapi cewek ini sama seperti Jung-ah, tidak punya handphone juga. Seiring berjalannya waktu, diketahui kalau wanita ini ternyata adalah istrinya orang. Di situ ayah Yujun pun menasihati kepada Yujun untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Jung-ah ini. Siapa tahu Jung-ah ternyata selama ini adalah istrinya orang. Hari berikutnya, Jung-ah tiba-tiba mendatangi Yujun dan memergokinya sedang mesra bersama dengan In-hye. Tanpa rasa bersalah, Jung-ah pun dengan santainya mencoba bercanda dengan Yujun. Awalnya Yujun tentu marah karena beberapa hari ini Jung-ah tak pernah mengabarinya dan menghilang begitu saja. Tetapi Jung-ah menjawab kalau dia ada kesibukan di rumah. Jawaban dan senyum manis dari Jung-ah itu tentu membuat Yujun yang tadinya marah langsung luluh. Yujun pun memberikan album itu dan membuat Jung-ah sangat senang. Jung-ah juga tahu kalau album itu didapatkan Yujun dari hasilnya memenangkan pertarungan battle dengan Choi. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, setelahnya Yujun mengajak Jung-ah untuk bermain di rumahnya. Dia bilang dia akan memasakkan sesuatu untuk Jung-ah. Tak lama mereka pun tiba di rumahnya Yujun. Yujun segera langsung memasakkan masakan khas dari Jerman yang membuat Jung-ah sangat senang karena masakannya enak juga. Setelah makan, mereka pun bermain piano bersama. Dan lagi-lagi di situ Jung-ah memainkan melodi yang selalu dia mainkan. Tapi kali ini Jung-ah bilang kepada Yujun supaya Yujun tidak memainkan melodi ini ketika dia ada di studio tempat mereka berdua bertemu dulu. Yujun tentu bertanya-tanya apa alasannya, tetapi Jung-ah tak menjawabnya sama sekali. Malam harinya mereka pun nongkrong di rooftop untuk melihati pemandangan indah di sana. Di situ Yujun pun bertanya ke Jung-ah, kenapa Jung-ah sering menghilang dari kampus? Apa yang dilakukan oleh Jung-ah? Namun Jung-ah terlihat menyembunyikan sesuatu dan tidak jujur. Dia pun tidak menjawab apa-apa di sana dan malah mengalihkan topik. Jung-ah bertanya apakah Yujun akan kembali ke Jerman karena karir musiknya dan sekolahnya akan lebih bagus di sana. Yujun menjawab Jung-ah tak perlu mengkhawatirkan hal itu. Dia bisa bermain dan belajar di mana saja. Tapi satu yang Yujun tahu, dia akan selalu bermain dimanapun Jung-ah berada. Karena hal itulah, jika Jung-ah tidak ke Jerman, dia akan memutuskan untuk tetap di sini berada di sisinya Jung-ah. Suasananya pun menjadi lebih intens. Yujun memandangi dalam-dalam matanya Jung-ah, mendekati Jung-ah dan langsung mencium Jung-ah.
Meskipun saat itu Yujun belum menyatakan perasaannya, tapi tindakannya ini ingin menunjukkan kepada Jung-ah kalau Yujun ingin menjadikan Jung-ah sebagai orang yang spesial dan dia ingin begitupun sebaliknya. Mereka berdua pun pulang dengan sangat bahagia hari itu dan akhirnya Yujun juga mengetahui di mana rumahnya Jung-ah. Sebelum pisah, Yujun mengajak Jung-ah untuk nonton bersama konser ibunya Yujun nanti. Tentu saja Jung-ah sangat senang dan mau untuk ikut bersama dengan Yujun. Hari berikutnya, Yujun tak bisa menutupi senyumannya. Dia sangat bahagia dan sangat tidak sabar untuk nonton konser ibunya nanti bersama dengan Jung-ah. Dia pun menunggu Jung-ah di tempat mereka bertemu. Tapi mulai dari siang, sore, sampai malam hari, Jung-ah tak kunjung datang lagi. Hujan pun turun membasahi Yujun. Hatinya semakin kecewa. Dia mulai berpikir, mungkin saja apa yang dikatakan oleh ayahnya itu benar. Jung-ah tak benar-benar mencintai Yujun. Mungkin saja Jung-ah sudah punya laki-laki lain. Alih-alih Jung-ah yang mendatanginya, di situ In-hye malah hadir untuk memayungi Yujun dan juga menemaninya. Setelahnya mau tidak mau Yujun pun terpaksa untuk menonton konser ibunya sendirian. Setelah konser, Yujun ngobrol dengan ibunya. Di situ ibunya berharap Yujun untuk kembali lagi ke Jerman untuk meneruskan sekolahnya di sana. Hari-hari setelahnya, Jung-ah tak pernah lagi kelihatan di kampus, membuat Yujun menjadi khawatir. Yujun pun mulai mencari Jung-ah dengan bertanya kepada semua mahasiswa, termasuk kepada In-hye. Tetapi setelah menanyai semua siswa, tak ada yang mengenal nama Jung-ah. Bahkan In-hye juga bilang kalau dia tak tahu siapa Jung-ah itu. Tentu di situ Yujun bingung. Dia pun langsung pergi ke akademik untuk bertanya dan memeriksa nama Jung-ah. Yujun semakin shock ketika mengetahui kalau nama Jung-ah ternyata tidak ada di data kampus. Yujun pun mulai berpikir mungkin nama sebenarnya bukanlah Jung-ah. Setelahnya dia pun langsung pergi ke rumahnya Jung-ah untuk mencari Jung-ah di sana. Setibanya di sana ternyata rumahnya kosong. Yujun pun mulai berpikir apa selama ini Jung-ah membohonginya. Apa semua yang diceritakan oleh Jung-ah itu tidak benar adanya. Malam berikutnya Yujun pergi ke studio musik kampus berharap dia bisa bertemu dengan Jung-ah di sana. Namun alih-alih Jung-ah yang datang di sana, justru In-hye yang hadir di situ dan menemani Yujun. Untuk mengisi waktu, mereka berdua pun memainkan musik bersama di sana. Seusai memainkan musiknya, In-hye bertanya ke Yujun, selama mereka memainkan musik itu apakah Yujun merasakan emosi tertentu? Yujun menjawab iya, karena yang dia rasakan adalah kerinduan akan Jung-ah. Ia ingin bertemu dengan Jung-ah. Dia mencari Jung-ah di mana saja, tetapi kenapa Jung-ah tidak bertemu? Namun In-hye salah paham dengan apa yang dikatakan Yujun, mengira kalau Yujun mempunyai rasa kepada In-hye. Di situ In-hye pun langsung mencium Yujun. Tak diduga Jung-ah datang dan melihat hal tersebut. Jung-ah yang salah paham, dia pun langsung pergi dari sana. Tentu saja Yujun langsung berlari untuk mengejar Jung-ah. Di luar, Yujun langsung menjelaskan ke Jung-ah kalau Jung-ah hanya salah paham. In-hye bagi Yujun hanya temannya saja, karena nyatanya dia hanya mencintai Jung-ah semata. Ternyata Jung-ah sama sekali tak mempermasalahkan hal itu. Di situ Jung-ah malah meminta maaf kepada Yujun. Dia minta maaf karena dia tidak bisa menepati janjinya untuk datang ke konser ibunya Yujun tempo hari. Dia minta maaf karena sering menghilang dari Yujun. Dia minta maaf karena dia tidak bisa menjelaskan alasannya kenapa dia sering hilang dari kampus. Tapi satu yang Jung-ah tahu, kalau mereka berdua sangat sulit untuk bertemu sering lagi. Karena hal itulah dia meminta untuk Yujun mengikhlaskannya. Tentu Yujun sangat marah. Memangnya apa alasannya? Dan Jung-ah tak bisa seenaknya saja begitu pergi, hilang, tanpa menjelaskan apapun. Tapi Jung-ah hanya menangis dan bilang kalau dia harus segera pergi. Yujun yang sudah habis kesabarannya dan dia menganggap kalau Jung-ah memang hanyalah seorang pembohong. Dia bilang kalau Jung-ah tidak menjelaskan apapun dan pergi dari sini, maka hubungan mereka berakhir. Jung-ah pun hanya diam dan langsung meninggalkan Yujun. 정말 조교실에도 물어보고 집에도 찾아가서 내가 너 많이 찾았어. 너 유정아인 건 맞아? 그냥 다 말해주면 안 돼? 그럼 가볼게. 잘 있어. 나도 진짜 가고 싶었는데 근데 아마 당분간 보기 힘들 것 같아. 안녕. 이러고 가면 진짜 끝이야.
Keesokan harinya, Inhe mendatangi Yujun untuk meminta maaf karena kemarin dia telah lancang karena pikirnya Yujun mempunyai rasa yang sama dengannya, tapi ternyata tidak. Yujun pun menjawab, tak masalah Inhe, tak perlu dipikirkan lagi. Yujun juga meminta maaf karena nyatanya di hatinya masih ada seseorang, meskipun sekarang seseorang itu meninggalkannya. Hari demi hari berlalu, hari berganti minggu, bahkan musim pun silih berganti. Tapi Jung-ah tak pernah kembali. Tidak di kelas, tidak di koridor, tidak di ruang musik yang mereka dulu bersama terus, tidak di mana-mana. Waktu terus berjalan, tapi luka itu diam di tempat. Setiap pagi, Yujun bangun dengan harapan, mungkin hari ini Jun-ah akan muncul. Namun setiap malam, dia tertidur dengan rasa kecewa yang sama. Jung-ah tidak pernah datang lagi. Tanpa sadar, diam-diam, Yujun terus berusaha mencari di mana Jung-ah. Dia sengaja pergi ke tempat-tempat biasa mereka berdua bertemu, mulai dari berjalan ke studio musik, tapi dia tak menemukan apa-apa di sana. Duduk di tepi danau dekat kampus, menatap pantulan air di sana, Jung-ah tak kunjung datang juga. Dia bahkan mampir ke toko VCD yang dulu mereka sering kunjungi, berharap melihat sosok Jung-ah ada di sana. Tetapi setiap tempat yang pernah menyimpan kenangan itu kini hanya menyimpan kecewaan baginya. Seolah dunia ingin menghapus Jung-ah dari segalanya, seolah dia tak pernah ada. Dan di titik itu, Yujun mulai menyerah. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, mungkin memang aku harus berhenti, mungkin memang ini sudah cukup. Tapi hatinya menolak, karena bagaimana caranya melupakan seseorang yang pernah membuat segalanya terasa menjadi hidup. Sampai suatu malam, setelah bermusim-musim dihantui rasa kehilangan, Yujun akhirnya mengambil keputusan. Dia berpikir dan membisikkan ke kepalanya, mungkin ini sudah cukup, aku harus move on. Dan baginya, satu-satunya cara untuk benar-benar pergi dari semua kenangan itu adalah kembali ke Jerman, melanjutkan sekolah di sana. Seperti keinginan ibunya, bukan karena dia rindu, tapi karena dia ingin lari dari bayangan Jung-ah yang tak pernah kembali. Secara tak sengaja, ayahnya melihat Yujun yang mencoba apply untuk sekolah di Jerman lagi. Ayahnya tahu betul kalau Yujun tidak pernah ingin pulang ke Jerman. Maka jelas satu-satunya alasan Yujun memilih itu karena dia sudah patah hati. Seperti biasanya, ayahnya pun mencoba untuk membercandai Yujun. Yujun, kalau patah hati aja bisa bikin kamu sampai segalau ini, gimana kalau kamu menghadapi perceraian kayak ayah dulu? Perkataan ayahnya itu membuat Yujun sadar kalau ayahnya saat perceraian patah hati juga. Yujun pun balik bertanya, ayah, jika dulu ayah patah hati, apakah sampai sekarang ayah masih mencintai ibu? Ayahnya pun membalas, iya, cinta tidak hilang begitu saja. Mendengar itu, Yujun langsung menatap ayahnya dengan mata penuh tanya. Jika ayah masih mencintai ibu, kenapa ayah memilih menghindar dari ibu? Kenapa ayah tak pernah berani untuk menemuinya lagi? Ayahnya menjawab dengan sederhana, tapi penuh makna. Itu karena waktu, Yujun. Cinta itu soal waktu. Kedengarannya memang lucu, tapi kalau kamu terlambat, maka kamu bisa kehilangan cinta itu juga. Dan Yujun, kalau kamu gak ingin nyesal kayak ayah, jangan menunggu sampai terlambat. Jika menurutmu waktunya masih ada, kalau menurutmu dia masih bisa kau perjuangkan, maka perjuangkanlah. Jangan biarkan waktu merampas cintamu. Karena nasihat ayahnya itu, keesokan harinya Yujun pun nekat pergi ke rumahnya Jung-ah. Di situ dia memberikan undangan konser, berharap kalau Jung-ah mau datang ke konser nanti karena Yujun akan tampil di hari itu. Beberapa hari kemudian, akhirnya tibalah hari H konser itu. Dan konser ini memang diadakan dari tahun ke tahun oleh kampus. Tapi ternyata untuk konser kali ini bukan hanya sekedar pentas biasa. Acara ini diadakan untuk memperingati berdirinya gedung musik baru yang sudah dibangun. Bersamaan dengan itu, gedung musik lama akan dihancurkan. Gedung musik lama adalah tempat yang spesial bagi Yujun dan Jung-ah karena gedung itu tempat pertama kali mereka bertemu, tempat di mana mereka tertawa dan menangis dan berbagi rahasia. Bagi orang lain, mungkin itu hanya gedung tua yang usang, tapi bagi Yujun dan Jung-ah, gedung itu adalah tempat yang spesial bagi mereka, saksi dari cinta mereka. Konser pun dimulai. Di tengah-tengah Yujun memainkan pianonya, tiba-tiba dia melihat Jung-ah, sosok yang selama ini dia tunggu.
Sosok yang selama ini dia yakini mungkin hanya ilusi. Jung Ah berdiri di belakang kerumunan, menatap Yujun dengan mata yang sulit ditebak. Tapi sebelum Yujun sempat tersenyum, Jung Ah tiba-tiba berlari, seolah dia tak ingin disadari oleh Yujun. Yujun pun refleks dari bangku pianonya, meninggalkan panggung, meninggalkan konser, meninggalkan semua tepuk tangan, dan dia langsung mengejar Jung Ah. Sambil mengejarnya, Yujun berteriak, "Jung Ah, aku tak peduli rahasiamu apa. Aku tak peduli kalau kau mungkin punya masa lalu yang kelam atau bahkan punya dosa. Aku mencintaimu, Jung Ah. Aku gak mau kehilanganmu lagi." Mendengar itu, langkah Jung Ah terhenti, tubuhnya bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa dia tahan. Dengan sisa keberanian, dia menoleh dan berlari ke arah Yujun, langsung memeluk Yujun dengan erat. Sambil menangis, Jung Ah bilang, "Maafkan aku Yujun, aku gak bisa lagi bersamamu di sini. Kamu harus mengikhlaskanku. Kita memang tidak ditakdirkan bersama di dunia ini. Maaf jika ini adalah pertemuan terakhir kita." Jung Ah pun melepaskan pelukannya lalu berlari lagi. Yujun refleks hendak mengejar, tapi tiba-tiba ayahnya berteriak dan langsung menggenggam tangannya Yujun. Ayahnya pun bilang, "Yujun, kamu mau kemana? Ayo kita kembali." Yujun pun menjawab, "Sesuai nasihat dari ayah, aku akan memperjuangkan wanita yang kucintai." Ayah Yujun yang bingung, dia pun membalas, "Wanita? Siapa? Siapa wanita yang kau maksud? Dari tadi aku hanya melihatmu ngobrol sendirian saja." Mendengar perkataan itu, Yujun pun mulai teringat semua kenangannya, menyadari kalau memang tidak ada seorang pun yang mengetahui Jung Ah itu siapa. Orang-orang kampus tidak tahu, akademik tidak tahu, Inhe bahkan tak pernah melihatnya. Dayat dan Emon bahkan juga bilang seperti yang ayahnya Yujun bilang, kalau Yujun sering ngomong sendirian saja. Karena itu, Yujun pun langsung berpikir, atau jangan-jangan selama ini Jung Ah tidaklah nyata, mungkin dia hantu, atau bahkan dia hanya halusinasinya saja. 비밀이 뭐든 상관없어. 얘기 안 해도 돼. 너무 보고 싶었어. 다 괜찮으니까 가지만 마. 다신 사라지지 마. 유준아, 이제 가야 돼. 우리 서로 사랑했는데 이제는 멀어지네요. 같은 하늘 다른 길에 있어도 제발 나를. Setelah itu, Yujun tiba-tiba didatangi oleh wanita tua. Ternyata itu adalah ibunya Jung Ah. Mereka pun langsung mengobrol berdua di rumahnya Jung Ah. Ibu Jung Ah mengaku kalau dia datang hari ini ke konser karena dia membaca undangan dari Yujun. Ibu Jung Ah juga bilang kalau seharusnya dari dulu dia percaya pada ceritanya Jung Ah yang selalu bilang kalau dia bertemu dengan pria dari masa depan dan jatuh cinta dengan pria tersebut. Ibu Jung Ah pikir kalau semuanya itu hanya hayalan sampai dia mendapatkan undangan konser dari Yujun dan dia menyadari kalau apa yang diceritakan Jung Ah 20 tahun yang lalu itu adalah nyata apa adanya. Ibu Jung Ah pun lalu memberikan album Arthur Binder miliknya Jung Ah kepada Yujun, di mana di sana ada surat-surat yang telah mereka berdua tulis, menyimpan memori akan mereka berdua. Di sini akhirnya diceritakan kalau Jung Ah memang adalah seseorang time traveler. Dia berpindah waktu dari 20 tahun yang lalu ke masa Yujun dan menemui Yujun. Dia melakukan perjalanan waktu lewat piano yang dia mainkan di studio musik kampusnya dengan melodi partitur Secret. Di sini juga dijelaskan kalau ketika Jung Ah melakukan perpindahan waktu, tidak semua orang bisa melihatnya. Satu-satunya orang yang bisa melihat Jung Ah adalah orang yang pertama kali melihat Jung Ah saat dia melakukan teleportasi waktu tersebut. Itulah alasannya kenapa hanya Yujun yang selalu bisa melihat Jung Ah. Dan itulah juga alasan kenapa Jung Ah seringkali menghilang beberapa hari. Bukannya dia tak ingin menemui Yujun, melainkan Jung Ah secara tak sengaja berpapasan dengan orang lain. Sehingga di hari-hari menghilangnya Jung Ah itu, bukannya Jung Ah menghilang, dia selalu ada di sampingnya Yujun, tetapi Yujun tak bisa melihatnya. Ini juga terjadi di hari mereka berdua janjian menonton konser ibunya Yujun. Dan Jung Ah sebenarnya hari itu sudah ada menunggu di sampingnya Yujun. Tetapi Jung Ah tak bisa bertemu dengan Yujun dan menepati janjinya karena dia harus berpapasan dan dilihat duluan oleh sahabatnya Yujun. Setelah membaca semua surat itu, Yujun pun bertanya, kalau begitu sekarang Jung Ah ada di mana? Ibu Jung Ah sambil menahan tangisnya, dia menjawab kalau Jung Ah
telah menghilang 20 tahun yang lalu, meninggal dunia. Fakta itu tentu saja membuat Yujun sangat sedih dan dia tak percaya kalau ternyata Jung-ah telah meninggal. Takdir ternyata tidak mempercayakan mereka berdua untuk bisa bertemu lagi. Setelahnya Yujun pun pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat sedih. Dan dia di situ tanya kepada ayahnya, apakah ayahnya dulu menyadari kalau ada mahasiswi bernama Jung-ah. Mengagetkannya, ternyata 20 tahun yang lalu Jung-ah pernah bertemu dengan ayahnya Yujun. Ayahnya Yujun pun mulai cerita tentang Jung-ah, cerita kalau Jung-ah dulu sering membicarakan banyak hal aneh, seperti bilang kalau dia tahu kalau ayahnya Yujun punya seorang anak yang nanti akan menjadi besar dan sangat tampan. Dan tentunya salah satu insiden menghilangnya Jung-ah juga 20 tahun yang lalu. Kata mahasiswa, terakhir kali Jung-ah melihatnya ketika Jung-ah ada di studio musik dan semenjak hari itu Jung-ah tak pernah keluar lagi. Ayah Yujun pun memberikan partitur kepada Jung-ah yang telah dikadokan Jung-ah dulu dan setelah melihat partiturnya, Yujun akhirnya bisa menyusun semua puzzle-puzzle tentang misteri yang ada. Yujun jadi menyadari kalau Jung-ah memang seringkali memainkan partitur melodi secret ini dan dia terus-terusan berkata soal rahasia. Dia pun menyimpulkan jika dia pergi ke studio musik sekarang, siapa tahu memainkan hal tersebut dia bisa melakukan perjalanan waktu juga dan bertemu dengan Jung-ah lagi. Karena itulah malam itu Yujun langsung pergi ke studio musik itu karena studio musiknya akan segera dihancurkan dan dia langsung memainkan melodinya Jung-ah di sana. Setelah memainkan melodi itu tak diduga Yujun bisa melakukan perjalanan waktu dan dia bertemu dengan Jung-ah lagi. Meskipun mungkin studio musiknya hancur dan Yujun tak bisa lagi kembali ke masanya sekarang, tetapi menurutnya semuanya itu worth it. Dia rela mengorbankan semuanya seperti janjinya. Dia akan selalu ada dimanapun Jung-ah berada dan di situ mereka pun bersatu. Itulah ending dari drama ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.